Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan membahas tentang etika dalam media sosial. Dalam kelompok kami ada berempat. Yang pertama Ali Adi Yaji, yang kedua saya Salman, yang ketiga Kiki Febrianti, yang keempat Fajri Hadaha Arafah. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu etika. Saya akan menjelaskan etika. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi tentang ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku yang baik atau buruk. Etika merupakan nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu tanamkanlah dalam diri kita etika yang baik agar hubungan antar sesama berlangsung dengan baik pula. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Ali Adi Haji dengan NPM 2020-465-00406. Sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jaring sosial, dan wiki merupakan media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kaplan dan Heinlein membagi media sosial menjadi 6 bagian, yaitu proyek kolaborasi, contohnya seperti wiki, bookmark, blog dan microblog, contohnya seperti Twitter, konten, yaitu YouTube, situs jaring sosial, contohnya seperti Facebook dan Instagram, dan virtual game worlds, yaitu contohnya seperti 3D. Berbagai media sosial yang telah menjadi tren tersendiri dengan pengguna di Indonesia mencapai lebih dari 82 juta akun Facebook, 22 juta pengguna aktif Instagram, dan lebih dari 6,2 juta akun Twitter. Data tersebut merupakan survei Jackpad September tahun 2015. Berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada di urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduknya sebagai pengguna media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kiki Febrianti. Saya berasal dari kelas S3B dari kelompok 8. Yang akan saya jelaskan yaitu etika dalam bermedia sosial. Berikut ini adalah beberapa hal penting etika dalam menggunakan jejaring sosial. Yang pertama, yaitu etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Pergunakanlah bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, yaitu suku, agama, dan ras, serta pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring sosial. Hindari penguploadan foto-foto kekerasan seperti foto korban kecelakaan lalu lintas, dan foto kekerasan lainnya. Yang ketiga yaitu periksa. Berikutnya etika berkomunikasi dalam media sosial. Komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Salah satu penyebabnya yakni di dunia maya sering tidak jelas siapa lawan komunikasi kita dan di mana posisinya, walaupun banyak juga orang yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata dan berlanjut komunikasi ke dunia maya atau media sosial. Bahasa di media sosial bukanlah bahasa resmi sebagaimana menulis artikel karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi, dan juga tesis. Sangat sedikit dan hampir tidak pernah ada pengguna media sosial menulis status sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Padahal, penulisan yang baku sangatlah penting dilakukan karena terkait dengan etika dalam berkomunikasi sesama pengguna media sosial. Media sosial tampil menjadi media baru yang melahirkan berbagai konsekuensi kehidupan. Pada dasarnya, media sosial bukanlah media baru bagi proses interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Yang membuat media sosial seakan menjadi media baru, yakni saat kita meninjau media sosial masa lalu dan masa kini dari aspek orientasi penggunaan dan aspek kelas sosial penggunanya. Kesimpulannya dari materi pembahasan etika dalam bermedia sosial, di era digital, lingkup masyarakat tidak hanya dirasakan secara fisik, melainkan secara virtual melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan komunitas daring lainnya. Itulah mengapa penting bagi pengguna media sosial memahami bahwa etika bermedia sosial wajib diterapkan. Banyak hal yang mungkin dilewatkan oleh pengguna medsos seperti mengumbar dana pribadi terlalu dalam hingga menyinggung masalah sara. Hal-hal itu seharusnya jadi faktor utama yang dihindari dalam bermedia sosial agar kita bisa hidup tenang dan berdamai dengan masyarakat baik secara virtual maupun langsung. Jadi, pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak melakukan sesuatu. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.